Kita langsung kepada kitab Hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Disebutkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari al-kainu. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fi tarimin amin. Al-kainu fil kaun. Al-kain, orang manusia yang berada fil kaun. Kaun ini adalah segala yang diciptakan oleh Allah. Al-kaun itu sesuatu kaun bahasa. Cuman bahasa Arab tuh enak. Al-kaun semua yang ada dari kata kunnya Allah namanya kaun. Kun fayakun, maka jadilah kaun. Kaun ini adalah semesta, semua ciptaan Allah. Al-kain fil kaun, orang yang tinggal, siapapun yang tinggal fil kaun dalam ciptaan Allah. Ya kita ini di semesta ini. Makanya Allah mukawwin. Hijrah harus minal kaun ilal mukawwin. Dari makhluk kepada sang pencipta. Al-kaun, kita ini, seorang manusia jika berada fil kaun ini, walam tuftah lahu mayadinul huyub, kok ternyata belum dibukakan sehingga dia bisa mengenali atau merasakan atau tahu ghuyub, ghaib. Ini maknanya ghaib, nanti kita jelaskan. Belum bisa menembus, kita ini di alam materi begini ini, kaun begini, kalau ternyata belum sampai tembus alam roh, maka masjunun, maka kita masih terpenjara bimuhitatihi, maka orang tersebut masih terpenjara oleh lingkungan, oleh sesuatu yang meliputinya. Wa mahsurun, dan dibatasi fi haikali dzatihi, kepada kerangka zat dirinya sendiri. Ngomong apa ini Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, kan begitu. Ini maknanya dalam sekali. Pertama, memahamkan bahasanya kita ini kaun fil kaun, kain fil kaun. Kita ini berada di dalam ciptaan Allah. Kita adalah adalah kain, itu berarti kainun. Karena kain, kita berada. Kita ini adalah makhluk yang berada di dalam ciptaan Allah. Bumi yang kita pijak, sandal yang kita pakai, mobil yang kita kendarai, rumah yang kita inapi, dan seterusnya. Kita itu di dalam ciptaan Allah. Kemudian di saat kita berada di semesta ini, kok belum tembus? Masih ingat bahwasanya kita itu kemarin itu sudah, kita itu terdiri dari dua unsur. Unsur jasad materi, yang nggak beda kita dengan hewan. Kalau kita lihat materi, ada unsur rohi batini dalam diri kita, dan harus kita yakini. Sehingga batini ini akan terus menarik kita rohi untuk menjadi mulia. Kalau jasadi ini adalah urusan syahwat, kalau kita turuti tanpa dikekang, kita luruskan, maka akan menjadi seperti binatang akhlak kita. Lah, makanya jangan sampai kita ini masih terpenjarakan dengan materi dohir ini. Padahal kita kan ada roh, yang roh itu selalu rindu untuk terangkat, dibawa kepada kemuliaan. Roh. Sehingga seseorang yang masih belum bisa menembus, yakni mayadinul ghaib, medan ghaib, medan itu wilayah ghaib, maka dia masjunun bimuhitati, seolah-olah dia terpenjara oleh lingkungannya. Dia belum terlepas dari lingkungan, lingkup yang meliputinya, yaitu makhluk. Wa mahsurun fi haikali dzatihi, dia masih terbatas, terkukung oleh zat dirinya sendiri. Haikal itu kerangka zat dirinya. Kita membahas ada dua cara di sini. Kalau caranya pakar akidah, mengimani pertama harus dengan kesadaran akal kita. Baru setelah itu nanti iman yang sesungguhnya adalah disadari, dirasakan oleh hati kita. Cuman biasanya pakar akidah menggunakan dialog akal dulu. Dialog akal dulu. Anda seorang istri yang sangat rindu kepada suaminya. Suaminya lagi pergi berapa hari, dan tahu mobilnya warnanya merah.
mobilnya warnanya merah. Ditunggu-tunggu ada kabar datang. Pas kebetulan istri kok lagi keluar lagi beli apa kayak gitu. Lagi pulang ke rumah ini belum masuk rumah, tak tahu di rumahnya sudah berparkir mobil merah milik suaminya. Coba. Karena mobil suaminya yaitu yang pakai hanya suaminya, secara akal akan menggiring kepada pemahaman bahwa suaminya sudah pulang, kan begitu? Otomatis gitu. Suaminya sudah berarti sudah ada. Kan senang ya. Soalnya sudah pulang. Nah, pembahasan akidah biasanya sampai di sini. Dengan melihat semesta dalam bahasa dialog pakar akidah, kita melihat semesta, lihat bintang rembulan, maka ini ada penciptanya. Maka dengan akalnya harus yakin bahasanya ada sang pencipta. Itu dialog akidah. Seperti kita kalau kita perkecil segala sesuatu ini. Pelpen ini semua orang, biarpun Anda tidak melihat yang membuatnya, semua meyakini bahwasanya pulpen ini ada yang membuat. Ada yang ngomong pulpen ini nggak ada yang membuat, terjadi dengan sendirinya, pasti gila dia. Padahal Anda tidak melihatnya. Ini dialog akal. Dialog akal. Akal Anda itu bisa menembus sesuatu yang tidak bisa lihat sekalipun. Dengan pemahaman akal Anda. Anda tidak melihat yang membuatnya. Anda tidak melihat yang membuat dia, tapi Anda yakin bahasanya pulpen ini ada yang membuat. Ini barang kecil, diturunkan di meja. Meja pun juga demikian. Akal Anda nggak bisa mengingkari bahasanya meja ini pasti ada yang membuat. Padahal Anda tidak melihat. Lah, ini sudah tembus. Maka si bodoh enggak, sampai di sini saja. Maka kehebatan, kecerdasan kita itu menembus sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Tapi dengan kesadaran akal. Jangan sampai kita itu hanya terkukung dengan yang kita lihat, tanpa kita melihat, tanpa kita menyadari ada, biarpun tidak terlihat tapi ada. Gara-gara saya melihat sesuatu, maka sungguhnya aku bisa paham di sana ada sesuatu. Mobil itu ada. Masa mustahil seorang istri yang katanya kangen sama suaminya, sudah tahu mobilnya parkir di situ masih diem saja di luar, masih enak-enak nyapu, pasti gila dia. Pasti Allah, ya Allah, kok mulai kapan datang begitu? Nah kan? Ini dialog sederhana. Maka jangan sampai kita masih dikukung dengan dohir yang pernah kita saksikan. Kita harus bisa nembus sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi yang terkukung, ini kan sebuah kebodohan. Kita masih masjun, terpenjara dengan yang dilihat saja. Mobil, ya Allah bagusnya, mobilnya kok masih belum dicuci ya. Lupa bahasanya dia ingin ketemu suaminya. Kan begitu. Pulpen biasa saja, nggak tembus sama sang pembuat pulpen. Meja sampai masjid sampai bumi lah dalam dialog akidah, sehingga akal kita akan mengatakan bahwasanya bumi ini ada yang menciptakannya, biarpun saya tidak tahu siapa yang menciptakannya. Nah, inilah pemahaman. Tapi ini hanya sekedar pembahasan akal. Apakah serta-merta orang yang meyakini seperti ini kemudian ada gerakan atau satu getaran di dalam hati yang namanya getar keimanan? Belum tentu. Makanya biarpun orang jago akidah itu belum tentu dia rajin tahajud di tengah malam loh ya. Padahal dia ustadz tauhid, masya Allah, dia debatnya hebat dia, hafal manduman nadom namdom tauhid. Tapi apakah jaminan dia rindu di tengah malam lo bisa menangis? Belum tentu. Baik. Kalau bicara tentang sisi akidah sama, nggak cukup kita itu hanya mempercayai yang kita lihat. Ternyata ada kepercayaan dibangun dari yang dilihat, kemudian tembus sesuatu yang tidak dilihat. Maka jangan sampai engkau itu hidup itu terpenjara oleh muhituk yang ada di gigi kananmu. Engkau bisa melihat sesuatu yang di luar ini semuanya. Nah, ya. Kemudian tadi kan sudah ada dalam diri kita kan tidak hanya dengan akal dalam jasad, ada roh. Makanya rohmu juga harus sadar dong. Ini kita bicara, kalau bicara tentang ini pakar akidah. Kemudian lebih dalam lagi, pakar akidah dengan keimanan yang bersandarkan, berdasarkan pemahaman akalnya, kemudian maaf dari mulut ke mulut. Tapi Anda yakin betul Amerika ada, ya kan? Nah, Anda tidak melihat.
Nah, maka sebetulnya keyakinan bisa dibangun dengan apa tadi? Kita melihat secara langsung, wah ini fulan ada, ini ada. Bisa dibangun juga dengan berita. Asalkan yang memberitakan ini adalah orang yang nggak biasa bohong. Masa orang sejagat cerita Amerika bohong semuanya? Kan enggak. Makanya mutawatir. Sehingga di dalam dunia beragama pun juga demikian. Ada berita-berita yang disampaikan dan berita itu memenuhi syarat bahasanya tidak mungkin berdusta. Maka kita akan percaya. Berita dari mana? Berita yang diberitakan oleh sekelompok orang. Marwahu jam'un an jam'in la yumkinu ta'atuhu 'alal kadhibi. Berita yang disampaikan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin berdusta. Sekongkol berdusta. Maka secara otomatis kita akan percaya. Nah, dalam pembahasan agama kita Al-Qur'an. Al-Qur'an itu datanya mutawatir. Mutawatir itu adalah pasti benar. Karena apa? Diriwayatkan oleh jumlah orang yang banyak. Adapun hadis Nabi ada yang mutawatir, ada yang hadis Nabi diriwayatkan oleh orang yang dengan jumlah yang banyak, ada yang tidak. Ada hadis sahih tapi tidak mutawatir, sehingga mungkin saja diingkari oleh ulama yang lainnya tentang kesahihannya. Nah, di sini selagi berita itu dari orang yang pasti benar, kelompok orang yang benar, maka orang langsung percaya. Begitu kan? Berita yang beritakan orang segini banyak tentang Amerika, masa nggak percaya? Oh ya, Amerika, Australia, Jerman, ada. Setiap hari kita dengar berita ini semuanya, sehingga tertanam di hati Anda percaya. Kalau hari ini ada orang ngomong, aku tidak percaya Amerika ada selagi aku belum melihatnya, semua mengatakan kau masuk rumah sakit jiwa. Gila pasti dia, kan begitu. Nah, kemudian Al-Quran sebagai orang beriman, kita tahu bagaimana penulisan, pengumpulan Al-Quran, periwayatan Al-Quran diriwayatkan oleh jumlah yang banyak, sehingga tidak mungkin Al-Quran itu salah karena pasti dari Allah. Itu keyakinan umat yang beriman. Kalau sudah begitu, kemudian Al-Quran yang pasti benarnya itu kemudian cerita tentang adanya surga, adanya neraka, dan sebagainya. Seperti halnya sekelompok orang menceritakan tentang Amerika. Loh, percaya atau tidak? Kan begitu. Maka orang beriman langsung berkata, harus dong wong yang menceritakan Al-Quran tentang surga dan neraka. Baik. Sehingga di sini kita sudah berpindah dari kaun, dari dunia, itu menjadi sesuatu yang gaib. Maidanul ghuyub. Kita sudah masuk ranah gaib. Tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita rasakan, tapi kita percaya. Loh, maka tidak percaya surga kafir loh ya. Tidak percaya neraka loh. Hal semacam ini tuh ada di dalam berkeyakinan. Seperti tadi urusan mobil, urusan pena. Sebagian orang mengatakan, aku tidak bisa percaya kecuali sesuatu yang pernah aku lihat. Oke. Anda pasti gila setelah itu. Aku tidak akan bisa percaya kecuali sesuatu itu sudah tunduk dengan risetku. Riset. Ini bahaya sekali. Kita bicara tentang akidah, maka riset. Tonton, ada orang sok cerdas, rasional dong, masa gampang-gampang percaya. Katanya cerdas sebuah kampus nih, nggak bisa tunduk kecuali dengan risetnya. Kalau sudah saya uji baru saya percaya. Oke. Kampusnya orang cerdas ini, rupanya Bahlul dia dok ternyata. Kenapa? Orang cerdas itu ngundang seorang dokter, dokter itu presentase, dokter itu telah memamerkan satu penemuan dan sebagainya, diolah dan sebagainya. Cuman di situ ada segelas. Cuman dokter ngomong, wahai para mahasiswa yang cerdas-cerdas, ini air keras loh ya, awas. Jangan diminum loh ya, kalau minum ususmu berodol nanti. Ususmu akan putus, hancur. Semua mahasiswa cerdas itu akan berkata, baik, yang ngomong dokter, profesor, 3 orang. Satu anak yang tadi itu yang so hebat, no. Saya tidak akan percaya kecuali tunduk sama riset saya. Minum, mati kau. Gitu. Jadi nggak harus pakai main coba-coba. Cukup siapa yang memberitakan itu sudah benar. Tapi berita harus orang yang bisa dipercaya, ahlinya. Kalau yang ngomong saya tentang air keras belum tentu, jangan-jangan saya salah sebut. Ini dokter yang mulai tadi colak-colek, pasti ini. Kan di sini uji coba untuk berarti kalau yang ngomong dokter urusan kedokteran benar, maka kita boleh mempercayainya. Seperti itu. Ini masalah wilayah kita keluar dari alam zahir ini menuju sesuatu yang gaib. Kita akan pelan-pelan bicara masuk gaib. Sehingga kita bisa mempercayai sesuatu
biarpun kita tidak pernah melihatnya. Berarti kita sudah masuk ghaib. Metodologinya, caranya sudah ketemu ya. Nah, cuman pemahaman masuk wilayah ghaib supaya kita tidak hanya terpenjarakan dengan materi ini. Terpenjara ini kan kita terpenjara dengan materi ini. Maka kita harus masuk wilayah ghaib, itu pembahasan tentang akidah. Cuman kita bukan akidah ini, babnya ahli tasawuf ini, rohani, batin, lebih dalam lagi. Nah, jika dirimu itu kok belum bisa melihat atau memasuki wilayah mayadinul ghuyub, berarti engkau itu masih terpenjara dengan alam materi ini, kaun. Kau masih terpenjara alam materi, kaun. Sehingga kamu belum sampai belum hijrah kepada Allah. Nah, ghuyub di sini apa? Ghuyub di sini adalah bukan ghuyub yang difahami akal, tapi ghuyub yang kita rasakan. Apa itu? Nah itu. Yang menjadikan kita takut bermaksiat karena kita yakin ada neraka. Itu. Yang menjadikan kita rindu beribadah karena ada surga di sana. Karena berangkat dari keyakinan tadi. Sehingga kenapa kok kamu semangat lagi berbuat baik? Karena apa? Aku merindu ridho Allah. Padahal belum terlihat. Ini ghaib. Jadi membangun ini, membangun kerinduan di dalam hati bukan sekedar pemahaman akal. Tadi kami sampaikan, orang bisa paham dengan akalnya, belum tentu tunduk dengan akalnya. Dia tahu itu haram, itu dosa, dia masih melakukannya. Kenapa? Bukan rohnya yang berbicara. Kalau roh yang kenal Allah, batin yang kenal Allah, batin yang sambung kepada surga dan neraka, maka ini menjadikan seseorang takut melakukan kemaksiatan. Sehingga ada orang alim sekalipun mudah bermaksiat. Kenapa? Dia belum bisa tembus ke ghaib tadi dengan hatinya, dengan jiwanya. Dia belum tembus. Makanya masih terikat dengan dunia materi ini. Sehingga memahami kebenaran, memahami ini perlu namanya keinsyafan agar kita keluar dari yang pertama ada muhitot. Muhitot itu yang meliputi kita. Sehingga yang cerdas pikiran, cerdas hati akan menjadikan semua yang yuhitu, yang meliputinya ini adalah sebagai sarannya untuk sampai kepada Allah, baik dengan akalnya atau dengan amalnya. Saya punya harta, saya tidak boleh tertipu dong dengan hartaku. Hanya nyanjung harta, rugi dong saya. Saya punya harta, harus tembus. Nah ini, baru saya tidak boleh terbelenggu dengan harta. Hartaku akan kau jadikan untuk Allah. Nah baru dia berderma, bersedekah. Untuk apa dia bersedekah? Motivasinya tadi, ghuyub, maidanil ghuyub. Sehingga yang belum bisa berderma dengan kekayaannya, dia masih dibelenggu oleh kekayaannya. Dia dibelenggu kekayaannya dia. Dia menganggap, ini aku tersanjung kekayaannya. Tak taunya, baru dia bangun rumah, ingin bermegah-megahan. Pas, baru selamatan, mati besok. Bisa ada orang begitu? Bangun rumah belum jadi, sudah mati juga. Tetapi yang cerdas, yang sudah tidak terbelenggu, tidak dipenjara oleh muhitu, yani muhitoti, tidak dibelenggu, dipenjara oleh yang meliputinya, maka dia sampai kepada Allah. Makanya jangan sampai apapun yang selama ini mengiringi kita, kekayaan, tahta, apapun, jangan itu menjadi penjara bagi kita untuk sampai kepada mayadinul ghuyub, untuk mengenal, untuk kita sadar akan adanya yang ghaib. Allah, ridho Allah, surga dan neraka. Ini awasnya. Ini peringatan bahasanya banyak orang yang terpesona dengan dunia dan tahta, lupa bahasanya dia punya tahta hanya 2 periode. Setelah itu dia balik lagi orang biasa. Setelah itu tidak berguna lagi. Mestinya waktu dia punya tahta, dia harus kenal bahasanya saya harus masuk mayadinul ghuyub. Saya harus hubungkan tahtaku dengan yang ghaib. Ada surga, ada neraka di sana. Kemudian di sini ada yang lain, mahsurun fi haikali dzatihi. Sehingga yang menjadikan kita tidak sampai kepada yang ghuyub, kepada Allah, kepada surga dan seterusnya, itu kadang-kadang haikal dat. Mungkin ini adalah renungan tentang diri, dirimu sendiri, bukan di sekitarmu. Haikal tadi, kadang dirimu itu penghalang untuk sampai kepada Allah. Ilmu, kecerdasan, dengan ilmunya dia sombong, cerdasannya dia sombong, kecantikannya, haikali dzatihi. Sehingga gara-gara dia pintar tuh dinasihati susahnya setengah mati. Karena dia merasa pintar, biasa nasihati, maka dia dinasihati nggak mau. Nah ini nggak sampai kepada Allah karena dia terbelenggu dengan haikal dzatihi, dirinya. Kemudian
merasa dia, ya pokoknya tidak tahu dia kok tiba-tiba merasa dia lebih dari yang lainnya. Dirinya, dia menganggap dirinya zat haikal dzatihi, menjadikan dia seperti lebih dari yang lainnya, lalu merendahkan orang lain. Dia nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengganggu kita untuk sampai kepada Allah ada di dalam diri kita sendiri. Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, ilmu kita, akal kita, kecerdasan kita, kemahiran kita, keahlian kita, dan semua ini kadang bisa menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bebaskan diri kita dari dipenjara oleh ini semuanya. Nah, ini adalah peringatan dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi janganlah tahtamu itu menghalangimu untuk sampai kepada mayadinul ghuyub, untuk kenal Allah. Jangan sampai kekayaanmu itu menjadikan engkau terlena sampai tidak kenal Allah. Jangan sampai kecerdasan pikiranmu menjadikan kau tidak bisa kenal Allah. Jangan sampai kepandaianmu itu menjadikan kau sombong lalu gak bisa dinasihati hingga kau tidak kenal Allah. Jika engkau belum membebaskan dirimu dari dipenjara oleh itu semuanya, maka engkau adalah tidak akan sampai kepada Allah. Ini renungan. Ini perlu kita merenung. Anda punya apa hari ini? Punya kecerdasan. Jadi kalau bicara tentang haikal dzati dalam dirimu itu, haikal dzati itu kalau ulama itu membahas dalam dirimu ada beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur namanya jauhar, satu unsur yang kalau bahasa kita sesuatu yang sudah tidak terbagi-bagi dari diri kita ini. Kalau berbentuk begini namanya jisim, jisim kita, dan jisim itu perlu tempat, dan setiap tempat perlu waktu. Sehingga kita itu, diri kita ini masih perlu dengan tempat dan perlu dengan waktu. Kemudian dalam diri kita perlu namanya arad. Setiap ada kita, ada zat, ada jisim, ada arad. Bahasan masalah akidah biasanya. Arad itu adalah sesuatu yang melazimi. Arad itu seperti gerak, diam, warna, itu adalah arad. Nah ini semua, mungkin ini sebetulnya enggak, ini pembahasan ilmu akidah. Kalau kita masih terbelenggu, kita ini adalah, lihat, diri kita, jasad kita ini butuh kepada tempat. Kita ini butuh kepada arad. Arad itu adalah gerak dan diam. Sifat-sifat yang sifatnya adalah. Kemudian, jadi Imam Ibn Athaillah itu membahas dalam dirimu itu sebenarnya saling membutuhkan, saling perlu di dalam dirimu. Sehingga kamu jangan menyibukkan hanya untuk itu saja. Zatmu, dirimu. Jangan kamu disibukkan oleh dirimu sendiri. Dalam diri kita tuh banyak unsur dalam diri kita ini. Kadang kita disibukkan oleh ini. Makanya menggambarkan apa yang menjadikan kita sibuk itu tadi. Kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita, ada otak kita, ada akal kita, ada kesana, ada keahlian kita, ada apapun. Jadi kesimpulannya bahwa penghalang kita untuk tidak sampai kepada Allah adalah yang meliputi kita dan kadang ada di dalam diri kita. Sehingga bebaskan dirimu dari dipenjara oleh apa yang ada di kiri kananmu, dan dibebaskan dirimu daripada dibelenggu oleh haikal dzatika, oleh dirimu sendiri, menuju kepada Allah. Sehingga apa? Dia akan selalu mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Enak tidur, tapi untuk mendapatkan ridha Allah aku harus bangun untuk sholat subuh. Enak makan, tapi aku harus berpuasa. Aku harus bebaskan saya untuk saya patuh dengan hawa nafsu saya. Enak makan, baru dibeli kulkasnya, aisnya seger-seger. Ini Ramadan, saya harus puasa. Tunduk untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Al-kain fil kaun, kita ini di semesta ini, walam tuftah lahu, kalau orang tersebut belum dibukakan mayadinil ghaib, untuk kenal gaib, baik secara torekoh, caranya pakar akidah, dengan akalnya, atau dengan hatinya belum kenal yang gaib, Allah, ridha Allah, dan seterusnya, maka sesungguhnya kita ini kayak orang terpenjara. Kalau bab lain ada kita ini orang yang terhijab, berarti susah, nggak akan kenal Allah. Masjunun bimuhitatihi, kita akan terpenjara oleh ada di kiri kanan kita. Maka jangan mau dong dipenjara. Kita ingin bebas meluncur menuju kepada Allah, sehingga dialah orang kaya yang masuk surga karena tidak pernah tertipu dengan kekayaannya. Beruntunglah dia. Dialah seorang pejabat yang masuk surga tidak tertipu dengan jabatannya.
Dialah orang pandai yang masuk surga, tidak tertipu dengan kepandaiannya. Ini saja, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang sukses di akhirat, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang tidak tertipu dengan urusan dunia. Allah mudahkan untuk kita dunia, untuk kemudahan di akhirat. Ingat, bukan berarti ini mengajari kita membuang dunia, tidak. Jika Anda dijadikan oleh Allah orang kaya, pastikan bahwa kekayaanmu itu adalah kendaraan untuk menuju kepada Allah. Jika Allah menjadikan dirimu orang yang punya tahta, pastikan tahtamu itu akan jadi kendaraan menuju kepada Allah. Sehingga inilah orang yang mendapatkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia baik-baik, di akhirat baik-baik. Wallahu a'lam bissawab.